Saya sampaikan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan di streaming. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan yang juga sudah mempertimbangkan kami dari jarak yang cukup jauh dan perbedaan waktu yang tidak banyak. Kita tahu minggu ini adalah arus balik. Kita melihat jalan begitu padat sekali. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang membuka jalan sehingga kami bisa tiba dengan tidak terlambat. Masih ada waktu untuk merebahkan tubuh dan berlutut di hadapan Tuhan. Nah, baik saudara, kita akan mengingatkan firman Tuhan, yaitu Allah berkuasa memakai kita. Ya, Allah berkuasa memakai siapapun juga. Allah berkuasa memakai apa yang ada sama kita. Itu firman Tuhan pada petang hari ini agak beda dengan tadi pagi sampaikan di siang. Sore hari ini saya sampaikan firman Tuhan dalam porsi hari Minggu. Allah berkuasa memakai siapapun juga kita. Allah berkuasa memakai apa yang ada sama kita. Dan Allah berkuasa memakai keadaan kita saat itu. Mungkin kalau kita di sekolah kita di tempat, di gembleng, berbulan-bulan lamanya, cabut semua hak kita, hak kami, dan dilatih untuk bisa berkhotbah, dilatih bahasa Indonesia yang baik, dilatih bahasa Inggris, juga ada sedikit banyak bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, dilatih dan dites, sehingga kalau sudah pas waktunya disiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, pekabar Injil, terutama pengajaran firman Tuhan. Ya, jadi kami selama 6 bulan itu seperti dalam kandungan dimuridkan, dibentuk sedemikian rupa, gembleng dengan begitu keras tempat, saudara, sehingga kami siap. Ya, kalau kita lihat kawan itu pandai berkhotbah, ada pelajaran berkhotbah. Ya, mungkin kalau di teologi namanya homiletik, ilmu khotbah, ya, dengan tekanan intonasi, bahasa yang harus pas dan sebagainya dengan begitu tepat, dengan IQ yang tinggi. Wah, dia pasti bagus, ya. Tapi kalau ini orang ini sakit-sakitan, ya, sepanjang pendidikan, kalau ada demam, flu, pilek, sama, ya, begitu terus, ya, sampai mau lulus sakit ini nggak bisa. Itu kita. Kalau Allah itu lain, Allah berkuasa menggunakan siapapun kita. Allah berkuasa menggunakan apa yang ada sama kita. Allah berkuasa menggunakan keadaan kita, bahkan sampai keadaan yang mustahil. Ya, kalau dia kaya, wah ini pasti nanti dipakai Tuhan. Ya, tidak selalu. Allah bisa menggunakan saat kita sakit. Allah bisa menggunakan keadaan, menggunakan kita, bahkan sampai matinya pun Allah bisa gunakan untuk satu kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa. Luar biasa Tuhan. Mari ya, kita akan membuka kisah Rasul 9. Saya pernah sampaikan ini, ya, tetapi baik kita ulang kembali, namun bukan satu pengulangan, ada satu penekanan yang perlu kita ketahui. Ya, kisah Rasul pasal 9 mulai ayat 36 sampai dengan 42. Ya, ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ayat. Kalau nanti kita sampai pada pembacaan kitab Yeskiel, satu pasal ke pasal yang lain itu bisa sampai 60 ayat, ya, sampai 100 ayat. Mas berapa? 115. Terus 9.
Mazmur 119 itu sampai ratusan ayatnya. Nah, sampai dalam pembacaan kita tuh dibagi-bagi. Ya. Baik. Kita akan perhatikan, saudara, silakan Pak. Kita akan baca cara bergantian di 9 ayat 36 sampai dengan 42. Ya, sudah pernah kita baca. Ya, di Yobe ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ya. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, Tabita itu bahasa Arab, ya, Aramik, Syria. Dorcas itu bahasa Yunani, artinya kijang betina. Ya, itu arti Dorcas, atau dalam bahasa Aramiknya Tabita. Jadi dalam masa itu ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa ibu, ya, mother tongue. Kemudian bahasa Yunani, itu bahasa perdagangan. Bahasa Aram, juga bahasa percakapan campur dengan bahasa Yunani. Dan bahasa Latin itu bahasa Roma, Itali, itu untuk hukum. Ya, hukum. Apa kalau salah satu masih banyak lagi. Apa itu? Mana yang kuliah? Kalau lulus sebelum misalkan cum laude, itu bahasa Latin. Ya, itu bahasa bukan Yunani, tapi bahasa Latin, bahasa Roma. Cum laude. Banyak piano itu bahasa Latin. Banyak bahasa Latin masih dipakai dalam dunia hukum. Ya, Divina et Impera itu bukan bahasa Ibrani, itu resapan dari bahasa Latin, ya, bahasa hukum. Nah, mari terus dalam bahasa Yunani-nya Dorcas, silakan. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, 37. Tetapi ya, lalu sudah berbuat baik, banyak memberi sedekah, sakit, terus meninggal. Aduh, bagaimana ini, ya? Tapi yang bandel, yang juga panjang umur, yang baik-baik ini meninggal semua tuh, ya. Ya, entah kenapa begitu, ya. Mari kita lihat, pasti ada sesuatu, ya. Mari, apa tadi terus? Dan setelah dimandikan, mayatnya dimandikan. Ya, jadi dulu juga sudah mayat itu dimandikan, sudah ada itu dulu. Ya, mayatnya dimandikan. Siapa pernah mandikan mayat? Saya belum pernah. Wah. Katanya kalau orang Ambon itu yang belum dalam Tuhan, ya, mandikan mayat itu isi. Kalau enggak, katanya kalau tangan ini tidak naik. Ya, excuse me. Ya. Dia jawab, please. Jadi dari zaman dulu tuh mayat itu dimandikan. Ya. Terus ayat 38. Lida dekat dengan Yobe. Terus ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, ya, segeralah datang ke tempat kami. Terus maka bersama Petrus bersama dengan mereka. Terus semua ya dibuat oleh Dorcas. Jadi Dorcas ini seorang membuat baju, ya, konveksi untuk itu. Sorry kalau saya kurang tepat. Ya, jadi dia orang sederhana, homemade. Apa? Bukan satu corporate, satu ada pabrik besar, tidak. Dorcas ini orang sederhana, homemade, buatan tangan, handmade, ya. Dan kerjanya pun di rumah. Jadi dia bukan punya satu pabrik yang besar tekstil itu, bukan. Dia seorang yang
sederhana sekali. Saudara lihat ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, Ya. bangkitlah. Ya, Tabita sama dengan Dorcas. Ya. Bangkitlah terus. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, jadi hidup lagi. Dorcas itu sempat hidup, nanti hidup lagi, nanti mati lagi. Tunggu Tuhan datang dibangkitkan. Ya. Jadi Dorcas itu pernah 4 kali hidup, mati, hidup, mati lagi. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Dari pagi saya sampaikan Lazarus juga begitu. Hidup, mati, hidup, bangkitkan, mati lagi. Tunggu nanti Tuhan datang, bangkitkan lagi. Detikos dan sebagainya. Ya. Jadi Dorcas ini mendapat satu pengalaman kuasa Tuhan yang luar biasa. Belum ada di Alkitab rasul-rasul besar itu pernah mati bangkit lagi, tidak pernah. Mati ya mati. Tunggu nanti Tuhan datang kembali. Tapi Dorcas ini punya pengalaman luar biasa. Apa luar biasa nih? Mati, bangkit lagi. Ya, luar biasa. Jadi Allah itu bisa menggunakan. Nah, sekarang kita perhatikan ayat berapa tadi? 41 ya? Ya, sekarang 42. Peristiwa itu 41. Siapa baca? Ya, Petrus memegang tangannya, terus bahwa perempuan itu hidup. Ya, ini kita baca bersama, Bapak. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dari mana? Peristiwa mati. Dorcas bukan pengkhotbah besar. Dorcas hanya seorang tukang jahit. Walaupun Dorcas tidak pernah berkhotbah, pengalaman hidupnya itu jauh lebih kuat dari khotbah. Bisa memenangkan banyak orang. Amin. Tuhan bisa pakai. Sekarang kita naik ke atas. Ya, ayatnya ya, yang 32 kalau Pak dibaca. Ya, langsung saja Petrus berjalan keliling sampai ke Lida. Ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Terus kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. ya, Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. 35. Semua penduduk Lida dan Saron. Terus Lalu mereka kembali kepada Tuhan. balik kepada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dengan mati bisa Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Melalui sakit kita pun Tuhan bisa gunakan itu untuk membuat orang itu berbalik kepada Tuhan. 2 orang ini, Eneas dan Dorcas, sekali saya katakan, bukan pengkhotbah yang besar, tapi mereka telah menggunakan talenta yang ada. Ya. Saudara, caranya satu. Dorcas ini di dalam ayat 36, kalau Pak dibaca ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, Perempuan itu di Yobe ada seorang perempuan murid. Itu satu, murid Tuhan, dan bergabung dengan orang-orang kudus Tuhan. Ini artinya nomor satu, Dorcas ini setia tergembala. Itu satu, namanya murid. Kalau murid itu berarti ada satu jenjang pendidikan yang cukup panjang, dan itu dia tempuh di sepanjang hidupnya. Dia adalah murid. Kalau sudah bilang murid, itu berhubungan erat dengan disiplin. Di Antioquia, murid-murid Tuhan pertama kali disebut orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah murid Tuhan. Jadi murid itu adalah orang yang disiplin, berdisiplin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Dorcas tekun menggunakan talenta. Apa talentanya? Tukang jahit. Perhatikan, Dorcas menggunakan alat yang mungkin sederhana. Mungkin mesin jahit zaman dulu dan seperti sekarang, singer dan sebagainya, mungkin buatan sederhana. Tapi dari situ dia menekuni apa yang Tuhan percayakan untuk berbuat baik. Di sini dikatakan ayatnya yang ke-39, tolong Pak baca ayat 39. Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih dengan saudara. Dorcas mengisi kehidupannya dengan berbuat baik, yang namanya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Dorcas mengisi kehidupannya dengan berbuat baik. Haleluya. Maka di saat dia sudah mati, perbuatan baiknya itu mengikuti. Haleluya. Saya tuh baca ini, saya orang sederhana. Mungkin dia berada di belakang. Dia bukan pemimpin pujian, dia bukan singer mungkin, dia bukan pemain musik, dia tidak terlalu menonjol, dia hanya murid. Dia hanya menggunakan alat yang ada itu, yang sangat sederhana, untuk bisa memuliakan Tuhan dengan alat yang sederhana. Jadi yang pertama, Dorcas adalah seorang murid, kehidupan yang setia bergembala. Yang kedua, Dorcas menekuni apa talenta. Apa talenta saudara? Kalau main musik, tekuni main musik. Tekuni. Dari situ engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau Dorcas ini seorang penjahit yang mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi Allah memperhatikan itu. Jika tidak ada orang yang memperhatikan saudara, masih ada Yesus yang memperhatikan. Apa talenta kita? Menyanyi, singer, ya tekuni. Apa talentanya? Bisa sound system, tekuni. Buat yang terbaik untuk Tuhan. Yang mempunyai masa depan itu adalah Tuhan. Saya waktu dari pertama kali bertobat, kerja saya hanya semir sepatu gembala,
cuci mobil gembala, dan lain-lain. Itu yang paling. Saya bisa protes, kok saya diselamatkan, kok ini yang saya kerjakan? Nah, saya kerjakan dengan baik. Saya masuk di pondok. Dulu belum ada jabatan dosmil. Ya, dosmil semua bahasa Belanda. Tahun 88. 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih, saya tukang cuci mobil gembala. Lalu gembala saya melayani Tuhan, saya tukang bawa gitar, panggul gitar, saya main musik. Saya senang sekali. Saya tidak pernah terlintas satu waktu saya akan jadi pengkhotbah, tidak pernah. Karena saya tahu saya itu orang yang tidak pandai berbicara. Tapi itu bertahun-tahun saya teguh. Apa yang Tuhan kasih sama saudara dalam hatimu? Pendoa siapa? Tekuni. Dorcas mengisi kehidupannya dengan perbuatan baik, kebajikan. Saudara perhatikan, kisah Dorcas hanya ditulis dalam satu kitab, namanya Kisah Rasul, satu kitab saja. Yang kedua, hanya satu pasal, pasal 9, hanya 7 ayat. Ini tadi 36 sampai 42, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. Ya. Begitu singkat sekali. Hanya dikisahkan oleh satu kitab, satu pasal, dan terdiri atas 7 ayat. Tidak seperti rasul-rasul yang memenuhi hampir seluruh kitab Perjanjian Lama. Terlebih lagi Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes. Itu hampir memenuhi semua kitab Perjanjian Baru. Dorcas hanya satu pasal, satu kitab, dan 7 ayat. Tapi dengar, walaupun kisah ini singkat, tapi ini dibaca oleh jutaan anak Tuhan di seluruh muka bumi. Betul? Kisah yang singkat. Dan ini sudah dikhotbahkan mungkin tak berapa ribu pendeta. Senang atau tidak senang, pokoknya kalau kita tekun baca kita, nanti tahun depan kita baca ini lagi. Betul? Tahun depan baca lagi. Kisah ini, kisah yang begitu langka, istilah dalam bahasa dunia legendaris, singkat, tetapi telah dibaca sepanjang zaman gereja 2000 tahun. Ada kisah yang sampai hari ini dibicarakan, usianya 2000 tahun mungkin lebih, ada memang beberapa. Ya. Contohnya waktu kita saya masih ingat Raja Hayam Wuruk. Ya, patihnya, Perdana Menterinya siapa? Gajah Mada, masih ingat saya. Ya, ada seorang anak murid. Siapa? Perdana Menterinya Hayam Wuruk. Yang berkata sama, wah dia bingung. Hanya Gajah Mada. Rupanya dekat. Kebetulan sekolah itu di Jalan Hayam Wuruk. Di belakang itu Jalan Gajah Mada. Jadi, wah, diberkati bukan? Memang pada nggak tahu gitu. Ya, masih ingat perang di Diponegoro 1820 sampai 1825. Itu kita tahu tuh dari SD, SMP, SMA sejarah. Mungkin kuliah masa. Habis itu nggak dibicarakan lagi. Untuk apa saya belajar itu? Itu dulu sudah. Tapi kisah di sepanjang jalan hidup kita, seberapa banyak tahun umur Tuhan kasih, kita akan baca ini. Yang kedua, perbuatan Dorcas ini dicatat dalam Alkitab. Kalau dicatat dalam Alkitab, berarti juga dicatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Berarti waktu kisah Dorcas ini sepanjang hidupnya dicatat dalam Alkitab,
berarti Dorcas diangkat sejajar dengan rasul-rasul besar. Betul? Sama. Catat dalam Alkitab. Sejajar dengan Maria Magdalena yang melahirkan Yesus. Sejajar dengan Elizabeth, istri dari Zakaria, yang melahirkan Yohanes Pembaptis, nabi terbesar. Disejajarkan dengan Rasul Paulus, yang sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, yang bisa mengusir setan dalam sekejap. Disejajarkan dengan Rasul Petrus, dari seorang murid Paulus, dari seorang penjahit pakaian. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Nah, sekarang saya mengerti ya. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Seringkali kan mata kita ke depan. Mimbar ini. Ya. Petrus, Paulus, ke ini, kasih A ke sana. Dan seringkali mimbar jadi rebutan. Rebutan hamba Tuhan. Dari kasih pelayanan hamba Tuhan itu tidak mau lagi. Seakan-akan kalau dari mimbar ini dia tidak Tuhan. Dan itu di belakang itu yang mempersiapkan kursi, yang membersihkan ini ruangan ini. Gak ada yang lihat. Ini saudara dan saya pulang semuanya dalam kondisi kursi sudah berantakan. Nanti hari Kamis sudah habis lagi. Siapa yang perhatikan? Tidak lihat. Cuma oh my God, itu gembala, itu ya. Tapi waktu saya baca, guru saya pernah mengatakan, ingat, kita ini berdiri karena ada yang menopang dengan cukup banyak. Sehingga tidak pantas kita tuh mencuri kemuliaan. Semua itu diperhatikan oleh Tuhan. Mana sanggup saya memperhatikan sound system? Mana sanggup saya membersihkan? Walaupun saya mau, saya siap. Tapi ada. Itu saya doakan Tuhan, berkati mereka juga semua, berkati semua sidang jemaat. Mana saya tahu, kalau saya berdiri, ada orang-orang kudus Tuhan yang berdoa, Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi gembala kami. Saya tidak tahu, saya mungkin tidak dengar, tapi saudara kerjakan dengan tulus ikhlas. Saudara dicatat di dalam kitab kehidupan gembala. Saya mungkin bisa lupa, saya mungkin bisa tidak teringat, tapi kalau engkau berbuat sebagai seorang murid Tuhan yang berdisiplin, yang bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan, tak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Allah akan membalas itu dengan upaya yang sama, yang menabur dan yang menyiram serta yang menanam sama upahnya, karena masing-masing pada talentanya. Kalau bukan talenta di dapat berubah, ya jangan. Nanti tidak jadi berkat, malah jadi sandukan. Pasti tiap orang itu akan Tuhan kasih talenta. Ya, situ kita menangani. Ya. Begitu. Supaya mata kita ini jangan tertipu. Saya ini di belakang, ada orang lihat saya. Ya. Ada sepasang mata di surga yang menganak-anak lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan sebagai seorang murid Tuhan. Mungkin satu waktu nanti mati, meninggal di perbuatan mengikuti Wahyu pasal 14. Taruh tanda di Kisah Rasul pasal 9. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, apa yang menyertai? Perbuatan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, selagi ada waktu berbuat baik. Mari sekarang kita kembali Kisah 9 ayat 40 dulu. Ya, dan 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut terus dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, dan Petrus memegang tangannya dan mengembalikan kepada para jalan-jalan orang-orang tulis. Saudara, Dorcas dibangkitkan oleh Tuhan melalui kuasa doa hamba Tuhan. Betul. Dorcas dibangkitkan bukan sendiri. Hamba Tuhan itu berdoa supaya Dorcas itu bangkit kembali. Hamba Tuhan untuk memohon kemurahan supaya Dorcas ini dibangkit. Tiga hari, saudara. Jika Dorcas ini dibangkitkan, hidup kembali, untuk apa? Pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuan. Tuhan bangkitkan Dorcas, tujuannya supaya orang semua berbalik kepada Tuhan. Itu yang satu. Yang kedua, Tuhan bangkitkan Dorcas untuk melanjutkan perbuatan baik. Yang ketiga, kalau Dorcas dibangkitkan kembali, saya tidak tahu kapan dia meninggal. Hikayat gereja tidak mencatat. Katakanlah, kalau dia dibangkitkan kembali, berarti dia diberi perpanjangan umur. Ada kemungkinan besar sampai masa tua, sampai rambut putih. Itu juga untuk apa? Ya, mari saya akan tekankan sini. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya. Dengar, saudara. Mungkin kita tidak sakit seperti Dorcas, ya. Mungkin juga tidak mati seperti Dorcas, tapi mungkin saja nikah kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, usaha kita, bisnis kita, dan sebagainya dalam keadaan kolaps, dalam keadaan pingsan, bahkan mati sama sekali, tertutup jalan, tidak ada jalan keluar. Mau melanjutkan anak studi pun tidak tahu bagaimana caranya. Gagal, ya. Seperti mati, tidak ada daya sama sekali. Tetapi seperti Dorcas, waktu mati statusnya tetap murid Tuhan. Ya. Kalaupun ada seorang mengalami semacam ini dalam usahanya, dalam bisnis, dalam apa saja, statusmu harus tetap murid Tuhan. Jangan berubah, ya, supaya nanti ada peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa kebangkitannya. Amen. Ya, kita baca, saudara. Kalau tadi pagi saya sampaikan pasal ini, Dorcas mati, ya, dimandikan mayatnya, dibaringkan di atas. Lazarus bukan hanya dia sakit, mati, dikuburkan, dimasukkan dalam kubur, ditutup dengan batu. Waktu Tuhan sampai situ sudah 4 hari, ya, sudah bau busuk. Tapi biarpun sudah di dalam, kalau Tuhan katakan keluar, ya, Mazmur, taruh tanda di Kisah 9, Mazmur pasal 71. Mazmur 71.
ayat 20. Ini kita baca bersama, penting. Ya, Mazmur 71 ayat 20. Ya, kita baca 1, 2, 3. Terus. Engkau yang telah berbuat mengurangi banyak kesalahan malapetaka dan malapetaka. Terus. Engkau akan menghidupkan kembali. Terus. Dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Amin. Amin. Percaya? Biar di dasar bumi, biar di dasar samudra. Kalau Tuhan katakan keluar. Kalau Tuhan mau. Tapi ingat, status itu jangan berubah. Harus sebagai murid Tuhan. Biar dalam keadaan sulit. Jangan karena kesulitan kemudian kita tidak jadi murid Tuhan lagi. Kita mundur dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita lupakan Tuhan, kita merenungkan kesalahan kita. Sampai mati kita akan tenggelam di situ. Tapi kalau kita tetap dalam keadaan bagaimanapun, kita setia bergembala, setia berbakti. Allah itu Allah yang hidup. Bible mengatakan dari dasar samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku. Saudara, Dorcas hidup oleh kuasa doa dari hamba Tuhan yang benar tak bisa. Ingat saudara, kalau satu waktu rumah tangga saudara, nikahmu, anak-anak, bisnis usaha, pekerjaan karier, studi dan sebagainya mengalami pertolongan karena kuasa doa hamba Tuhan, engkau harus tahu apa tujuannya, untuk melanjutkan perbuatan baik. Sampai masa tua. Kita baca sekarang Mazmur 92. Mazmur 92. Ya Tuhan, saudara cita-cita. Ya, saya pikir ada Tuhan, kalau sampai di macet ini saya sudah bawa di firman. Jangan Tuhan, saya mau sampaikan. Saya tahu banyak yang membutuhkan itu. Mazmur 92 ayat 13. Silakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon korma dan pohon aras adalah pohon yang keras dan pohon yang bisa berusia lama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tinggi. Pohon korma itu pohon yang bisa hidup di padang gurun karena ada oase, mata air. Tuhan itu luar biasa. Karena dikatakan ayat 14, mereka yang ditanam di Tuhan ya akan bertunas di pelataran Allah. Ya, di luar itu. 15 kita baca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, jadi umum dan segala. Terus untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia buruk batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Ya, saudara perhatikan, Tuhan tidak katakan orang benar itu seperti pohon toge. Terlalu potong. Bulan atau pohon semangka. Semangka itu 3 bulan. Nah, Tuhan katakan seperti pohon kurma. Kurma itu semacam pohon kelapa, palem. Ya. Dan seperti pohon aras yang kuat. Kayunya itu keras, dipakai untuk pembangunan bait Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, saudara, ya tadi Mazmur 71 tentang sama, tapi ada satu yang saling melengkapi.
ayat 18. Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, saudara, jadi kalau Tuhan bangkitkan, Tuhan sembuhkan, itu Tuhan kasih panjang umur. Mungkin ada yang kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nah hidup sampai sekarang. Ya, ada. Saya itu kalau nggak Tuhan tolong mati. Istri saya juga begitu, tahun 2007 kalau Tuhan tolong meninggal. Nah, Tuhan kasih, itu waktu itu masih umur 30-40 sekian. Ada lagi sakitnya masih umur 30. Saya juga umur 29 itu saya sudah sakit, hampir mati. Tahun 2010 opname, ini tahun 9 dan mau mati, tidak bisa nafas. Sekarang sudah 6 tahun berjalan. Tuhan kasih panjang umur. Dulu waktu masih muda juga karena perbuatan dosa sudah mau mati, tapi Tuhan kasih panjang umur. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang sudah putih. Ya. Coba kita baca. Juga sampai masa tuaku dan biru rambutku. Ya, putih rambut. Tuhan itu perhatikan masa tua kita. Ya, saya punya anak. Nanti kalau gurunya tanya, mana orang mudamu, kan? Mana orang tuamu? Jadi saya juga termasuk tua. Iya. Ya, di sini ada rambut putih banyak. Sudah 70 tahun ke atas. Ada opung kita juga yang bisa hadir. Keterbatasan fisik. Dan itu maklum ya. Jangan masih 30 sedang. Heran ya. Kalau ibadahnya libur, datang dia. Loh kok om ini gimana ya? Kok jam ini belum dibuka? Loh, pengumuman diliburkan. Waktu dari libur, dia datang. Tapi kalau dia datang. Makanya jangan sering murid itu absen. Saya disalahkan. Om ini sepuluh jam rumah, pintunya belum dibuka. Tanya sama, kok kenapa nggak dibuka? Oh itu udah datang. Dibuka sebulan lalu. Nanti tidur deh. Aku dia datang. Ya ini kadang-kadang manusia dia ya. Libur datang dan libur datang. Kita ini murid. Nah, saudara, ada sini orang tua kita, rambut putih. Allah memperhatikan usia tua. Jangan katakan, saya sudah tua, saya sudah tidak berguna lagi, saya mau mati saja. Kok kenapa? Bosan. Banyak masalah. Nah, tidak ada masalah Pak salah. Tidak ada mak ya Pak. Banyak. Menceritakan terus masalah. Saudara, Allah itu memberi panjang umur itu bukan tanpa tujuan. Kalau saudara dan saya dikasih panjang umur sampai rambut putih, supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kita dari generasi ke generasi. Allah tidak mau namanya putus hanya sama kita. Allah mau namanya dipuji terus dari keturunan ke keturunan. Saudara, umur berapa Abraham dapat anak punya anak? Masih muda atau sudah tua? 100 tahun punya. Di masa tua ini Allah memberkati. Allah memperhatikan masa tua dengan saudara, ya, terutama orang-orang yang termasuk tua. Ya. Kita juga mungkin dulu ukuran tua, sekarang masih 20 pun sudah rambut.
Ya, karena gue ganti apa itu, rambut ya berarti ya, apa itu bebek, nanti tanco, nanti apa gelantang. Ya orang dulu gitu. Saya masih takut sampai kesuruhan. Ya, di gunung-gunung sana habis makan ikan panjang, ya hitam terang, ya. Tapi kalau saudara di sini, Pak, tikus kan? Dulu begitu sampai 5 ya. Ya, nah, saudara perhatikan. Kalau Allah itu memperhatikan masa tua, maka saudara dan saya juga harus menghargai masa tua. Jika seorang itu tidak menghargai masa tua, maka anak-anak dan cucunya tidak akan menghargai. Karena dia tidak menghargai masa tua. Masa tua itu diisi dengan cerewet. Nutuki saya datang, karena cucu saya datang minta uang. Saudara, kita baca ya. Bible pun menulis tentang orang-orang tua. Titus pasal yang kedua, surah Titus pasal 2 ayat yang Titus ini nama orang. Pasal 2 ayat 3, silakan. Ini surah Tahbisan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Ada perempuan apa? Yang tua. Ada. Ada. Perempuan-perempuan tua. Ya. Kalau istri saya nanti tua, saya masih hidup, ya saya juga tua. Ya. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua. Ya, Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Terus jangan memfitnah. Jangan suka berkata yang tidak benar. Kalau orang tua suka memfitnah, orang tua itu tidak akan dihargai pada keturunan. Kita harus, Pak, ini kesempatan orang tua. Ya, terus Pak, jangan menjadi hamba anggur. Jangan jadi hamba anggur, tukang mabuk. Wah, makin tua makin mabuk. Tua-tua lagi. Makin tua makin jadi. Makin tua makin genit. Waduh. Ini enggak menghargai masa tua. Ya. Kawat. Jangan begitu. Dia belum menghargai. Itu enggak menghargai. Kemurahan Tuhan besar. Dihargai masa tua. Amin. Itu peluang bagi saudara untuk bisa jadi teladan buat anak-anak dan mantu dan cucu. Jangan bangga dengan sebutan orang Batak sahur tua. Tapi salah semua itu dia salah firman Tuhan. Jangan begitu ya. Amin. Ya, jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Anggur itu zaman itu bisa memabukkan orang. Ya, fermentasinya tinggi sekali. Terus, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Terus, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Terus, hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati atau hatinya baik sama. Ya, baik hati atau hatinya baik. Ya, terus. Dan taat kepada suami kalau masih hidup. Ya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, itu peluang bagi saudara. Sebagai orang tua itu peluang besar sekali untuk menasihati. Karena itu ibadah sungguh-sungguh. Supaya kalau kita menasihati itu ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Dia suci. Kalaupun punya latar belakang yang kelam, tidak jadi masalah.
Jika engkau sudah bertobat sungguh-sungguh, engkau serahkan hidupmu sama Tuhan, Tuhan berkuasa menyuntikkan engkau, sehingga keturunan itu bisa melihat, opungku itu, omaku itu pendoa siapa? Apa yang keluar dari mulutnya itu semuanya firman untuk menguatkan, menghibur, dan menasihati. 1 Korintus 14. Itu namanya pernubuatan. Itu orang yang menghargai masa tua. Jangan disalahgunakan masa tua untuk kemudian dia senangnya berkata-kata. Kita orang tua, kita punya anak-anak, hati-hati mengatakan sesuatu. Kita menceritakan seorang karena kita jengkel, karena kita benci, karena kita pahit hati, kita cerita sama itu. Anak juga ikut pahit hati, padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Kita yang tanam itu tidak baik, kita akan tua itu nanti. Anak satu waktu nanti akan dia dengar ternyata itu salah omongan orang tua itu, mama papa itu bohong karena salah dari firman Tuhan. Tuhan kasih itu panjang umur, Tuhan bangkitkan usaha kita, nikah kita, rumah tangga semuanya, supaya kita mengisi hidup itu dengan perbuatan baik. Gak usah tuntut anak-anak itu. Saya juga sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan, kami tidak akan minta-minta sama anak kami. Kalau kami sudah tua, kami akan jadi berkat terus, akan jadi pendoa siapa, akan mendukung anak-anak kami. Kalau dia menikah, orang Tuhan punya anak, kita jadi opa-opa yang kudus di hadapan Tuhan, orang tua yang saleh, sehingga anak-anak itu ada peluang mendengar perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan atas hidupnya. Kita menggoreskan satu tinta emas dalam kitab kehidupan Tuhan. Kalaupun ada yang belum punya anak, tapi saudara punya adik. Kalaupun saudara belum punya anak, saudara orang yang paling tua rohani di dalam keluarga. Kalau anak baru engkau yang bertobat di dalam keluarga, kau itu orang tua rohani. Maka semua menanti apa yang kau katakan. Kalau kita rasa Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan sudah tolong kita, jangan tutup mulut itu. Kita harus saksikan supaya orang lain juga, jika Allah bermurah, ikut berbalik kepada Tuhan. Itu Dorcas, orang yang sederhana, bukan pengkhotbah besar, bukan rasul yang besar. Dia hanya seorang murid, dan dia seorang tukang jahit. Apa yang dia perbuat itu dicatat dalam Alkitab. Satu peringatan juga keras bagi kami Tuhan, agar kami jangan sombong. Karena khotbahnya didengar banyak orang, bahkan orang kaya, jemaat, dan belum tentu alam melihat ada perbuatan baik. Dan kami juga menaruh hormat yang tinggi terhadap murid-murid Tuhan, terhadap orang-orang kudus Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau angkat satu dulu. Tuhan khusus satu natural 2 Korintus kita
bahkan sakit, keadaan kita yang sangat payah, kesulitan kita, problem kita, mungkin usaha itu mati, bisnis mati, studi juga lanjut, gimana? Saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau nikah itu goncang, rumah tangga itu mati, jangan tinggalkan Tuhan. Beri kesempatan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Oleh kuasa doa seorang hamba Tuhan, engkau dibangkitkan. Tapi ingat, untuk melanjutkan perbuatan baik, kebajikan itu kita berbuat. Segala yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga Tuhan kasih panjang umur sampai masa tua. Hargai masa tua. Jadi teladan buat anak-anak, buat mantu, buat cucu, buat adik. Jika baru engkau yang bertobat, engkau adalah yang dikuatkan dalam rohani. Orang-orang tua, jangan meminta, jangan hamba anggur, salah
kami yang amat jangan sampai hancur. Haleluya Bapa, terima kasih baik. Engkau sungguh baik, Kau amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik. Terima kasih Bapa yang sudah datang berbakti kepada Bapa. Semua sidang jemaat mari ini sudah datang berbakti kepada Bapa. Maka saudara kami yang jauh meninggalkan api virus ini, mereka juga berbakti di sana meninggalkan firman mendengarkan puji-puji, bahkan memuji memuliakan Kau, bahkan juga mendengarkan firman. Terima kasih karena kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berbakti pada saat ini. Kami boleh memuliakan Kau di tempat ini, kami boleh bersekutu kepada-Mu. Itu semua bukan kegagalan, tetapi Kau terima kasih. Kami gerakkan hati kami itu datang berbakti, menggerakkan hati kami itu datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami yang sudah kami berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga saudara kami Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, Roh Kudus gerakkan hati mereka. Minggu-minggu berikutnya mereka datang beribadah kepada-Mu. Gerakkan hati dan mereka rindu untuk datang berbakti kepada-Mu sebagaimana Kau Tuhan. Haleluya Bapa, Kau baik bagi kami. Biarlah kami renungkan kebaikan-Mu hari pas hari bagi kami Tuhan. Janganlah kami Tuhan kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Biarlah itu kami nikmati hari pas hari kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kebajikan selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kami semua dan jemaat-Mu. Baliknya balik kecil tapi balik tua kami berkati kami semua. Umur panjang tambah-tambah bagi kami semua dan jemaat-Mu Tuhan. Begitu juga Bapa berdagang kebenaran-Mu Tuhan. Umur panjang tambah begini. Tuhan tolong berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin heran lagi. Pakai hamba-Mu semakin dasar lagi Tuhan. Dan firman-Mu kami semua diubahkan. Dan firman-Mu kami semua berubah dan bertobat meninggalkan dosa-dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba tambah-tambah umur panjang. Berkati juga ibu sebagai penolong dan penolong. Berkati juga kedua anaknya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami Tuhan sudah memberkati kami di tempat ini. Tuhan saudara kami Tuhan, mungkin ada yang sakit baik di tempat ini, baik di mana pun mereka berada. Udah datang berbakti yang betul mereka. Engkau lah dokter bagi saudara-saudara kami. Engkau lah tabib segala tabib juga apa? Ada penyembuh bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Begitu juga saudara kami Tuhan yang baru meninggal orang tua Tuhan, yang begitu dia masih orang tua Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan Yesusku. Berkati Tuhan keluarga ini Tuhan. Berikan hiburkan mereka. Roh Kudus menghiburkan keluarga ini Tuhan. Jangan ditinggalkan orang tua Bapak. Terima kasih. Berkati semua keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih. Biarlah semuanya Tuhan acara ini bicara berlanjut dengan baik Bapak. Terima kasih semuanya kuserahkan kepada-Mu. Bahkan juga Tuhan cuma telah memberikan persembahan kami kepada-Mu. Berkata tangan beri kepada-Mu supaya kami dapat berkorban untuk mulia nama-Mu. Bahkan cuma bersedang. Terima kasih Bapak. Dalam berdoa haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sedikit ada pengumuman. Tadi pagi saya dapat laporan dari Bapak Kepala bahwa orang tua atau ibu dari Bapak Joni Sidoraya telah dipanggil Tuhan tadi malam, dan puji Tuhan tidak ada lagi adat yang dilakukan di sana. Bahkan besok langsung diserahkan kepada gereja yang menanganinya. Oleh sebabnya kita yang gereja almarhumah GSR Rasuli ya di Kabanjahe. Nah, oleh sebabnya kita sebagai anggota tubuh Kristus
merasa juga terbuka kita, maka kita juga harus ambil bagian yang merasa ada waktu untuk besok kita pergi, khusus imam-imam atau tua-tua, untuk kita bisa menghadiri di sana sekedar memberikan kata penghiburan, lagi kata penghiburan atau kata apalah ya. Dan mungkin ada ibu yang mau ikut silakan, tapi hanya berjumlah 8 orang kalau ada ya, supaya kita bisa charter mobil atau ada mobil jemaat yang bersedia, kita hanya ganti minyak ke puji Tuhan. Walaupun tidak ada, kita harus cari mobil untuk charter satu, dan kita harus berangkat pagi ya, mungkin jam 7 paling lambat, karena mungkin acara itu pasti dimulai udah jam 10 ya kan. Nanti mungkin kita bisa sampai sekitar jam 11 ya, mungkin kita atau ada yang menunjukkan muka, kalau ada nanti waktu diberikan sama kita ambil ada acara sedikit untuk sekedar kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Maka untuk setelah nanti selesai ibadah, bagi tua-tua supaya memberitahu kepada kami, supaya kita tahu berapa orang yang bisa ikut, untuk kita bisa cari mobil ya. Sekali lagi, besok pagi kita berangkat dari sini, paling banyak 8 orang, bukan beserta supirnya itu, dan mungkin salah seorang nanti dari kita sebagai driver sendiri ya. Itu menjadi pengumuman. Tuhan memberkati. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Hanya tua-tua tim mewakili jemaat di sini. Nanti pengaturan pemimpin pujian di bawah
Baik, kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau-lah tempat perlindungan kami yang aman, Allah. Haleluya. Tidak ada yang bisa melindungi kami, semua Tuhan yang diberikan. Banyak pengalaman-pengalaman ajaib dan mukjizat kami boleh terima, alami, bukan untuk berlalu begitu saja, tapi untuk kami ceritakan kepada anak-anak kami, kepada cucu, kepada mantu dan sebagainya. Dengan kami orang tua yang takut akan Tuhan, seperti Abraham mendapatkan anak di masa tua, demikian juga mungkin ada orang tua yang anaknya masih jauh dari Tuhan, tapi kami percaya kalau tekun, satu waktu dia akan mendapatkan anak itu kembali. Untuk kami berdoa dan berdoa dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga seluruh sidang jemaat. Berkati ke jemaat Muntiba dan keluarga Bapak Nopedi, Bapak Koba, Peter, Bapak Yos Akio, Pak Elman, semua keluarga mereka, Patrick, Ali, ini dengan adiknya yang baru tiba dari liburan juga. Opung kami ada di sini, Ibu Sida dan anak-anak, Ibu Sida yang sakit demam tinggi. Tuhan urungkan tanganmu juga yang dengan firman dan kuasa seperti Tuhan membangkitkan Dorcas. Tuhan yang sama yang disembah dan dilayani oleh Dorcas adalah Tuhan yang sama dengan yang kami sembah sekali ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa meledakkan sakit demam tinggi. Demikian juga Ruth Sida, anak Ibu Sida akan kembali ke Semarang tanggal 13 untuk kembali melanjutkan studi. Tuhan memberkati juga Evangelis mendengarkan firman, juga Bapak Sepuluh dan keluarga, dan kami berdoa buat kelanjutan studi anak-anak kami dari tingkatan sampai perguruan tinggi. Tuhan buka jalan, berkati ke anak sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka, berkati guru-guru sekolah minggu yang bekerja dengan keras, dari semua. Tuhan ajar kami menekuni talenta yang Tuhan kasih. Apapun Tuhan bisa pakaikan, apa yang ada pada kami. Ada sakit pun Allah berkuasa memberkati. Bahkan keadaan yang gawat sekalipun yang mati semua, Allah berkuasa untuk membangkitkan semua, agar orang melihat ego nyata dalam kehidupan kami. Kalau belum, berikan kami ketabahan dan kesabaran. Berkati Panswal sudah menyerukan firman. Berkati saudara-saudara kami yang juga membersihkan dan mempersiapkan ruangan ini untuk ibadah. Berkati semua ibadah, berkati kami semua. Kami bekerja sebagai seorang murid Tuhan yang patuh, yang taat, yang dengar-dengaran, yang mau diajar oleh Roh Kudus akan kebenaran firman. Terima kasih. Berkati keluarga Bapak Joni Simulaya. Berkati kekuatan Roh-Mu, dan juga besok para imam atau tua-tua ikut menghadiri pemangkal atau penghiburan. Tuhan memberkati dan memerangi, lindungi perjalanan pergi dan pulang dengan selamat. Besok PA kami kembali tepat. Makasih Tuhan. Berkati penyanyi dan penerima ini. Berkati orang tua kami semua. Kalau mereka masih diberi pada Allah ada rencana untuk menyelamatkan mereka. Haleluya. Pakai kami sebagai berdoa sejahtera. Berkati anak kami, berkati keturunan kami. Berkati Tuhan sebagai keturunan yang takut dan saleh kepada Tuhan. Dan kalau ada yang belum punya anak, Allah berkuasa, dan Dia juga adalah orang tua rohani di dalam keluarga. Terpujilah Tuhan. Berkati rencana-rencana Tuhan yang ke depan. Berkati rencana-rencana pernikahan dari sidang jemaat ke depan hari, karena Engkau yang tahu apa yang terjadi esok. Jika Allah berkenan, Tuhan membukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat dari Allah Bapa. Kita kasih dari para anak itu juga sertakan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Juga memberkati seluruh jemaat mendengar firman dari handphone dari virus ini. Tuhan memberkati sama sebelum berkati kami sini. Pulang dengan sejahtera. Jangan takut dan gentar. Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Kristus kita berkat dan tutup ibadah malam hari. Haleluya. Amin. Selamat malam untuk berkati.